Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya untuk membaca situasi asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Capricorn. Ini untuk melihat bagaimana suasana hubungan Capricorn dengan selingkuhannya ya. Bagi kamu yang mungkin butuh untuk tahu bagaimana Capricorn dengan pasangan sahnya, ditunggu aja, akan Mari upload di video berikutnya, oke? Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa saja yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung kita mulai. Situasi Capricorn dengan selingkuhan adalah oke, di situ ada King of Cup reversal, Two of Swords reversal, Five of Swords reversal. Kemudian di situ ada energi dari Nine of Wands dan berikutnya di situ ada energi dari The Temperance ya. Kemudian di situ ada energi dari Four of Wands reversal, kemudian di situ ada Two of Cup. Berikut di situ ada Ace of Swords dan berikut di situ ada energi dari Ace of Wands. Tunggu ya, Mari minta klarifikasi untuk Ace of Wands yang ada di sini. Oke, baik. Jadi begini kalau Mari lihat ya. Ini nampaknya pasangannya, selingkuhannya Capricorn ini tuh mencari tahu dengan sungguh-sungguh. Ini sebenarnya Capricorn ke dia itu bagaimana gitu ya. Dia akan mengamati gerak-gerik Capricorn, entah itu dengan cara bertanya secara langsung, atau mungkin ini ya mencari cara lah stalking kah, apakah yang seperti itu ya. Dan mungkin memang seseorang ini tuh kayak ada rasa nggak bisa dicegah lagi nih, nggak bisa dicegah lagi karena keinginan untuk bersama dengan Capricorn ini tuh kan ada banget tuh gitu ya. Keinginan untuk bisa melanjutkan relationship ini, entah terlepas dari dia tahu bahwa dia adalah orang ketiga atau tidak gitu ya. Tapi ya selayaknya manusia ya, aku tuh ya pengen diseriusin gitu ya. Aku tuh pengen dinyatain gitu loh, bahwa aku ini dihitung dalam hidupnya kamu gitu. Jadi kayak yang aku mau sama kamu. Jadi harapannya adalah kamu pun sebaiknya atau maunya aku gitu ya, mau pula ke aku gitu lah. Kita punya energi yang sama melihat relationship ini, membangun relationship ini. Nah seperti itu ya. Dan mungkin sih dari belakangan hari ini tuh semakin banyak ya yang mengusik dirinya perihal tentang Capricorn ini. Karena boleh jadi kayak dia melihat bahwa kok kamu kayaknya enggak ya seperti aku gitu ya. Cara-caranya kamu memperlakukan aku ini jauh banget dengan caranya aku memperlakukan kamu gitu ya. Dan mungkin dia menangkap bahwa kok rasa-rasanya aku jadi single fighter di sini. Kok rasa-rasanya hanya aku aja yang memperjuangkan relationship ini. Komplain dong. Enggak setuju. Tidak bisa terima gitu ya, tidak bisa terima dengan Capricornnya ini gitu ya. Kayak misalnya kalau dia menghubungi Capricorn, bisa saja Capricorn tuh ditemui oleh dia cuek gitu ya, atau mungkin dia pengen berjumpa dengan Capricorn, tetapi responnya Capricorn dengan ajakan perjumpaan dari dia ini mungkin kayak lebih dia tangkap menolak kayak kita ya. Jadi itu tentu bikin dia resah gitu, bikin dia kayak marah gitu ya. Dan sehingga itu akan dia ekspresikan, dia akan kembalikan kembali bagaimana Capricorn ini memperlakukan dia gitu ya. Dan mungkin ketika dia cuek, ini ada beberapa dari Capricornnya yang wah ini aku udah dicuekin nih, udah aku deketin lagi gitu ya.
Nah, begitu dia melihat Capricorn ngedeketin dia, dibalas sama dia. Dibalas, gitu ya. Biar kamu tahu kayak gimana perasaan aku yang kemarin hari itu kamu perlakukan. Ya begini perlakuannya kamu, gak enak kan? Nah, aku mau kasih tahu sama kamu, gak enak di posisi dicuekin, diabaikan, dimarahin gitu ya. Diculasin gitu, nggak enak kan? Nah ini biar kamu tahu rasa. Nah gitu ya, kayak ada pembalasan di situ. Mungkin dia satu sisi mikirnya gini, ya kalau mau dihancurkan relationship ini, aku pun punya kontribusi untuk menghancurkannya. Nggak hanya kamu aja, aku bukan hanya orang yang akan menerima keputusannya kamu mau menghancurkan relationship. Aku pun pengen, ayo bareng-bareng kita pecahkan ini bejana cinta. Nah gitu ya kira-kira. Ayo kita rusak-rusak ini, ayo kita porak-poranda ini. Pokoknya bukan kamu sendiri yang memporak-porandakan aku, tapi aku pun memporak-porandakan kamu. Nah di situ. Mau ini nanti tuh agak jual mahal. Padahal boleh jadi hati sebagian itu masih ingin gitu ya. Hati sebagian masih ingin. Tapi ada ego yang tersinggung tadi yang harus diekspresikan. Ego yang tidak senang itu pengen ngambil panggung gitu loh. Jadi bukannya Capricorn datang ke dia lantas dia akan manis-manis gitu ya. Enggak, ada perlawanan dulu di situ. Minimal dengan kata-kata agak keras. Oh, lagi butuh baru kamu datang. Gitu ya, ngapain kamu chatting aku, kira-kiranya gitu. Atau setidaknya di dalam kepala itu kayak tanda kutip meremehkan Capricorn. Nah gitu ya, aku udah ngambek baru kamu datang mau ngerayu aku, mau ngemuju aku. Tidak segampang itu Verguso kan gitu ya. Nah di sana ya terkadang pengen membentak juga, pengen menghentak juga gitu. Pengen menghentak, udahlah kamu sana aja, gak usah lagi hubungin aku. Nah gitu ya. Emosional. Dan dalam menunjukkan emosional ini bisa memang itu tuh agak berlebih-lebihan gitu ya. Karena mungkin satu sisi merasa aku terlalu lama membiarkan Capricorn ini tuh ngebodohin aku gitu. Tersinggung gitu ya, tersinggung. Dan juga mungkin marah kepada diri juga, kok mau-maunya aku ya diseenakin sama Capricorn. Kok mau-maunya, jadi double, makanya Mari bilang berlebihan gitu, double. Gitu ya, marah kepada diri diekspresikan ke Capricorn, ditambah lagi dengan memang jelas-jelas marah sama sikapnya Capricorn yang membatasi kebahagiaannya dia gitu ya. Mungkin juga kayak dia mendapati Capricorn ini ngebohongin dia kah gitu ya, manipulatif, mencurangi dia ya, sebutlah itu penilaian-penilaian yang tidak baik ya, yang bisa kita lekatkan kepada seseorang. Nah, kira-kiranya begitulah selingkuhannya Capricorn ini ke Capricorn, gitu ya. Nah, di sana. Jadi ini satu sisi pengen ngebatasin, tapi satu sisi lagi ada kata Mari tadi, masih pengen barengan gitu ya, masih pengen barengan. Nah di sana gitu ya, tapi pengen barengannya ini pun tetap itu akan si selingkuhan ini tunjukkan bukan dengan cara manis gitu loh. Mungkin dia akan tindakannya tuh memecut gitu ya. Bayangkan ya, tindakannya si selingkuhan ini tuh mau
ngemecut ini Capricorn, biar Capricorn itu berlaku lebih sweet lagi sama dia. Dia mungkin gitu nggak akan ngomong manis-manis, baik-baik gitu ya. Yo kamu tuh ya Capricorn, mestinya kamu tuh gini, maunya aku tuh gitu. Aku nih loh sakit hati sama kamu. Dia nggak pakai cara seperti itu, tapi dia akan pakai cara agak pedes gitu ya, agak keras. Nah di situ ya, agak pedes, agak keras. Seolah-olah nih pengen ngejorokin Capricorn keluar dari hidupnya dia. Tapi begitu nanti dia merenungkan dalam sendirinya dia, gitu ya. Satu sisi iya aku ini depresi, satu sisi aku ini terbebani oleh hubunganku dengan Capricorn. Tapi ada rasa penasaran pula di dalam diri. Di sini bisa ini bermain juga, ini kayak yang menang kalah ya. Pengen menang, pengen mengambil posisi menang kayak gitu ya. Jadi ya kalau mau mengambil posisi menang kan mesti ada lawan tanding dong. Gitu ya. Makanya masih ngider-ngider di hidupnya Capricorn ini akan terjadi. Gitu. Atau setidaknya pikiran, perasaan itu bolak-balik kayak ditujukan ke arah Capricorn ini. Gitu ya. Jadi lelah ini sebenarnya ini si selingkuhan. Lelah seperti itu ya, lelah menghadapi situasi dengan Capricorn ini, sangat-sangat tidak merasa nyaman gitu ya. Tapi mau meninggalkan satu sisi sayang, mau ditinggalkan gitu ya. Mau dijalani juga kok kayaknya tahu ini ya berat gitu. Nah di sana ya, jadi posisinya itu posisi yang kayaknya nggak enak hati gitu ya. Jadinya ini lautan emosional lagi kenceng banget ini dirasakan sama selingkuhannya Capricorn. Memang Capricorn begini ya kalau mari lihat, nampaknya bisa aja Capricorn ini merasa agak kurang serasi ya dengan si selingkuhan ini, atau ya kalau dibilang mau serius-serius banget sih enggak ya, walaupun hanya sebagai orang ketiga gitu kan. Mari rasa ini kalau serius-serius sekali tuh enggak. Mungkin beberapa dari Capricorn ini ya, ini bisa jadi kutu loncat ya. Dari satu hubungan dengan seseorang ini akan lompat ke hubungan yang lain kayak gitu ya. Nah di sana dan mungkin saja Capricorn ini kayak tidak mau peduli ya, apakah sikapnya dia seperti itu akan mengecewakan seseorang kayak gitu loh. Mari rasa dia agaknya kurang aware ya, mungkin bahasanya ya, kurang sadar atau kurang peduli gitu. Apa sih dibalik dari tindakannya dia yang memberikan harapan atau masuk dalam hidup seseorang, kemudian setelah masuk tidak berniat menetap gitu ya. Mungkin dia anggap itu nggak masalah gue, itu urusan kalian, siapa suruh izinin aku masuk kayak gitu ya, boleh jadi gitu. Atau mungkin Capricorn, bukannya aku nggak mau serius sama kamu, cuman kok apa sih yang bisa didapat dari kamu gitu ya, kecocokannya aku rasa agak kurang sama kamu, mungkin lebih banyak tidak klopnya, lebih banyak tidak nyambungnya, aku tidak merasa sebegitu bahagianya, sehingga ya tentu saja kamu tidak sebegitu berartinya untuk aku. Tapi ya kalau mungkin mau ngebangun hubungan sekedar saja ya, mari rasa ini Capricornnya masih mau gitu. Tapi jangan ditanya sama Capricorn ini, atau jangan diharapkan
dari Capricorn ini dia akan menegaskan dirinya dia dalam relationship. Jangan ditanya ini apa nih hubungannya, mau kemana nih hubungannya. Jangan ditanya yang seperti itu. Itu bisa membuat kebingungan bagi Capricorn gitu ya. Dan mungkin mensugesti diri bahwa ya ndak ada apa-apa di antara kami berdua. Nah, itu kemungkinan besar tuh akan terjadi kayak gitu ya. Dan tadi mari lihat ada beberapa kaum Capricorn ini ya. Mari menyambung. Berbuat sekedar yang itu tadi ya, mari lanjutkan di situ ya. Berbuat sekedar itu tuh ada tuh. Jadi yang kayak beberapa masih mau nih memuju, merayu, apalagi kalau dia belum ada kandidat baru yang dia garap untuk perihal masalah pasangan gitu ya. Terutama kayak gitu. Jika yang ada tuh hanya pasangan sah dan si selingkuhan seorang ini, mau ini merayu manis-manis gitu ya. Nah, tapi bila ada orang baru gitu ya, jadi ada pasangan sah, ada beliau ini dan ada beliau yang lain gitu ya. Nah, kalau begitu dia kasusnya, memang sih belum tentu juga ya mau akan merayu. Apalagi kalau dia sedang terlena dengan orang lain gitu ya. Ketika dia terlena pada orang lain, untuk berbagi perhatian dengan selingkuhan seorang ini ya, kok rasanya itu menjadi perkara yang rumit ya bagi Capricorn gitu ya. Dia kalau udah fokus pada yang satu, ya udah fokus aja dia gitu. Paling-paling hanya dikasih lah 10% saja lah sama selingkuhan yang ini. Nah kayak gitu ya. Jadi nampaknya mungkin kayak istilah bahasa pilih-pilih kasih gitu ya. Nah itu nampaknya ada nih di energi Capricorn-nya. Nah kita ya. Dan bisa jadi memang Capricorn ini agak tersinggung gitu. Apalagi kalau bukannya mari ngasih saran ini ya, tidak ngasih saran kepada si selingkuhan, tapi mungkin ada beberapa dari kata-katanya si selingkuhan yang disalahpahami dan kemudian diberikan predikat negatif oleh Capricorn gitu ya. Barangkali agak keras memang ini si selingkuhan ngomong sesuatu, melakukan sesuatu, gestur-gestur tubuh yang tidak bersahabat gitu ya, bahasa-bahasa, pilihan-pilihan bahasa yang agak tajam gitu ya, itu dimasukin sama Capricorn di dalam hati. Nah jadi maksudnya Mari di sini, Mari tuh nggak yang bilang Bo yo kamu tuh selingkuhan Capricorn, lembut-lembut ya sama Capricorn, ndak juga ya, ndak ke situ arahnya. Hanya untuk ngasih tahu ada loh kejadian yang seperti ini. Jadi kayak tajam, belak-belakan gitu ya. Atau mungkin ini hanya gaya bahasa straight to the point, nggak mau basa-basi gitu ya. Langsung sakset aja bahasanya. Mungkin ya yang pembahasan dia itu punya makna, kamu bener-bener nih sama aku nih, kamu jangan main-main sama aku. Hanya sekedar mau ngasih ketegasan kepada Capricorn bahwa dia bukanlah boneka Barbie yang akan selalu bersikap manis menerima Capricorn, tapi dia juga bisa berubah menjadi boneka Annabelle gitu ya, yang menghantui, yang menyakitin gitu ya. Nah di situ bisa aja kayak gitu ya, tapi itu dianggap serius sama Capricorn, itu dimasukin ke hati, wah kamu jahatin aku nih gitu ya. Nah di sana juga bisa. Jadi kayak ingatan-ingatan yang negatif tentang ingatan-ingatan yang dia anggap negatif tentang sikap sifat si selingkuhan ini
bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu, enggak, masuk telinga kiri tancap di hati. Nah begitu ya, tancap di hatinya Capricorn gitu. Tapi ya balik-balik lagi, kalau memang untuk kejelasan siapakah seseorang ini, ya makomnya itu hanya akan sebatas teman happy ya. Kalau mari lihat untuk saat sekarang ini, mungkin dulu pernah pengen serius gitu ya Capricornnya, tapi kesini kok mari lihat ya tidak ada ya gambaran masa depannya Capricorn tentang si dia ini gitu ya. Oke, baik. Untuk beberapa nampaknya hubungan ini tuh masih hubungan baru, beberapa agaknya ini ceritanya LDRan ya. Oke, baik. Jadi mungkin lebih banyak kesalahpahaman, lebih sulit untuk padu hati, padu rasa, merasa nyaman gitu ya. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Pisces, Aries, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer ada di sana. Berikut hadir energi dari Sagittarius, Leo, dan Aries ya. Jadi ini nggak ada kestabilan, banyak pikir, banyak ucap ya. Ini hanya sebatas banyak pikir, banyak ucap, kemudian itu berakibat pada perasaan yang tidak karu-karuan, mendudukkan perkara apapun itu yang dianggap sebagai persoalan. Ini nampaknya masih menjadi hal yang rumit ya bagi Capricorn dengan selingkuhannya. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.